Kita lanjutkan sekarang dengan kajian dari kitab hadis Arba'in ya. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis ke-15. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-15. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, ini hadis yang juga dari sahabat ya, yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kan yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Tentunya dalam kitab ya sahih keduanya. Yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kita perhatikan apa yang disabdakan Nabi SAW ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, kita lihat di sini ya, bagaimana Rasulullah SAW yang pertama ya, menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan perilaku sosial ya, ya, dan juga dengan lisan. Yang pertama dikatakan dengan kalimat ya, falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, dia mengaku beriman kepada Allah dan tentunya beriman juga kepada hari akhir, maka hendaknya dia falyakul khairan, berkata yang baik. Nah, kalau tidak, maka auliyasmut, sebaiknya diam saja. Ya. Ini akhlak dalam hal berbicara, ya. Timbangan syar'i dalam berbicara. Bahwa ucapan seorang mukmin itu, orang yang beriman itu, mestinya tidak keluar kecuali yang pertama sesuatu yang baik atau kebaikan. Tidak ada yang keluar dari lisan seseorang ya hamba yang beriman kecuali kebaikan. Ya, apakah itu berupa ya perkataan yang baik atau itu zikir, ya, nasihat, ya, atau penyampaian ilmu, ya, dan sebagainya dari hal yang baik. Ya, falyakul khairan, ya. Ini cakupannya luas, apapun yang baik. Ya. Sebaliknya kalau itu bukan hal yang baik, ya, ya sebaiknya apa? Aulia smooth daripada mengatakan yang tidak baik, keluar dari lisannya, ya, hal-hal yang ya itu bisa membahayakan baik dirinya maupun orang lain, maka aulia smooth lebih baik dia diam. Ya, jika sekiranya apa yang diucapkan itu sesuatu yang ya tidak ada manfaatnya atau memberikan mudarat. Ya, diam di sini tentunya adalah sebagai bentuk penjagaan diri dari dosa lisan. Ya, lebih baik diam daripada ghibah, ya, membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, ya, ngerumpi kejelekan orang lain. Lebih baik diam daripada namimah, ya, mengadu domba, ya. Lebih baik diam daripada bohong, dusta, kan gitu. Lebih baik diam daripada mencela, memaki. Nah, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga ini dalam hubungan ya kehidupan seorang muslim, orang yang beriman itu sangat penting ya, sangat ditekankan untuk ya diperhatikan agar seorang hamba itu bisa berhubungan baik dengan tetangganya. Ya, ini adalah merupakan ya ajaran dalam Islam memuliakan tetangga ini yang ya bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seolah-olah atau seakan-akan ya ketika malaikat Jibril terus menasihati mewasiatkan kepada Rasulullah SAW tentang tetangga, seakan-akan ya tetangga itu akan memperoleh warisan, seakan-akan akan memperoleh warisan sebagaimana ya orang yang memiliki hubungan secara nasab, karena begitu pentingnya untuk memperhatikan ya hubungan bertetangga. Tetangga itu tidak hanya memang muslim saja ya, pakai itu tetangga ya, kalau muslim jelas ya, di samping dia punya hak dalam bertetangga, dia juga punya hak-hak yang berkaitan dengan hak sebagai muslim ya, yang harus juga ditunaikan. Nah, sementara bagi non muslim ya, meskipun dia non muslim, kalau dia tetangga kita, dia punya hak juga, hak dalam bertetangga untuk ya dimuliakan. Jadi ini umum ya, memuliakan tetangga baik muslim maupun non muslim ya. Di antara bentuk memuliakannya apa ya, tidak mengganggu ya, tidak membuat hal-hal yang bisa ya menimbulkan ketidaknyamanan. Putus ya? Sebentar ya. Nanti ketidaknyamanan ya terakhir ya kata-katanya ya. Ketidaknyamanan. Van, putus tadi ya? Iya, Sat. Ya, Van. Ya. Baik, kita ulangi sedikit. Jadi tadi masalah yang kedua ya, tentang memuliakan tetangga. Ya. Sedemikian pentingnya untuk diperhatikan sampai-sampai ya di dalam hadis disebutkan bahwa Jibril alaihissalam mewanti-wanti mewasiatkan kepada ya Rasulullah SAW untuk yang perhatikan tentang masalah ini, sampai-sampai Nabi SAW mengira bahwa tetangga itu akan mendapat warisan ya, sehingga ya bentuk memuliakan ini ya baik tadi dalam bentuk tidak mengganggunya
ya, juga dalam bentuk bantuan ketika dibutuhkan. Karena kita saya adalah ya tetangga itu adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau ada apa-apa, ada masalah, tentu mereka yang paling bisa segera untuk bisa membantu ya, dibandingkan saudara tapi jauh ya. Ya, misalnya ada suatu hal yang ya membutuhkan bantuan segera. Nah, termasuk juga dalam hal sikap ya, dalam hal sikap ya bersikap santun, ramah ya, pada tetangganya. Jadi tidak boleh me, menyikapi sikap-sikap yang nanti akan menimbulkan perselisihan dan itu yang memang justru dilarang ya. Karena perintahnya adalah untuk memuliakan tetangga. Dalam hadis yang lain, kalimatnya fala yu'zi jarahu. Jangan mengganggu tetangganya, ya. Ya, memuliakan termasuk di dalamnya adalah tidak mengganggunya. Ya. Banyak sekali hadis-hadis tentang masalah tetangga ya, berkaitan dengan bagaimana kita memuliakannya, ya, termasuk tentang bagaimana semestinya ya dalam berhubungan dengan tetangga untuk saling memberi ya, terutama dengan tetangga paling dekat dengan kita, ya saling beri hadiah dan sebagainya, yang untuk menumbuhkan ya hubungan persaudaraan supaya tercipta lingkungan yang baik ya. Kalau hubungan bertetangga itu baik kan lingkungannya menjadi baik ya, sehingga tidak menimbulkan hal yang buruk. Nah, kemudian juga ya, kenapa ini termasuk masalah penting? Karena ini adalah bentuk hablum minan nas, hubungan dengan sama manusia, ya hubungan sosial, yang nggak boleh ya seorang hamba itu hanya punya hubungan semata-mata dalam kaitannya ibadah kepada Allah saja, tapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Ya, di dalam hadis juga disebutkan ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang ya dia rajin ibadah, ya, berajin ibadah itu bahkan tidak hanya yang wajib saja, termasuk ibadah-ibadah sunnah, ya, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya, termasuk bersedekah. Tapi kata ya orang ini dia mengatakan bahwa si wanita ini tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya, ya. Ya ini selalu ribut dengan tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ia min ahlin nar, ya dia termasuk ahli neraka. Ya, jadi tidak cukup seorang itu hanya berhubungan baik ya dalam ibadahnya kepada Allah secara vertikal, tapi tidak punya hubungan baik dengan sama manusia ya secara horizontal, khususnya dengan tetangga ya, khususnya dengan tetangga. Nah, sebaliknya kalau orang itu ya hubungan dengan tetangganya baik, tidak ada masalah, walaupun dia ibadahnya mungkin hanya pas-pasan, artinya wajib-wajib saja ya, tidak banyak mengerjakan sunnah, maka itu bisa menjadi jaminan dia masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW, ia min ahlil jannah. Ya, ya. Jadi itu dari hal yang kedua yang disebutkan atau disabdakan oleh Nabi kita SAW tentang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ya semestinya dia adalah orang yang memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, ya. Nah, tamu ini juga merupakan ya orang yang perlu kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan memuliakan tamu ini ciri orang beriman berarti kan dari hadis ini, ya. Dan orang yang mempunyai akhlak yang mulia tentunya, ya. Ya, sebagaimana kalau di Al-Quran dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyambut kedatangan tamu yang bahkan nggak dikenal oleh dia. Ya. Ini akhlak ya yang diajarkan, dicontohkan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ya. Jadi berusaha untuk memperlakukan, melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Bahkan kalau perlu bisa ya mencari sesuatu yang bisa untuk disediakan dengan baik kepada tamunya. Nah, diantaranya bentuk memuliakan tamu, ya, para ulama menjelaskan bahwa memuliakan tamu itu mulai dengan menyambutnya dengan wajah yang ramah, ya. Ya. Jadi kita itu diajarkan untuk selalu bersikap ramah, santun, ya. Tadi kepada tetangga juga, kepada tamu juga, ya. Karena bersikap ramah dan santun itu sudah merupakan kebaikan yang nggak boleh kita remehkan, ya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tahkirona minal ma'rufi syai'an, walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan ya minal ma'ruf dari suatu perbuatan yang baik. Ya, jangan kau remehkan sedikit pun, walaupun itu suatu hal yang kecil maksudnya, jangan diremehkan. Meskipun kata beliau, walau antal ko akhoka biwajhin talqin. Meskipun itu hanya berupa
ya engkau ketika bertemu dengan saudaramu menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang ramah, wajah yang menyenangkan. Itu sudah termasuk bagian dari kebaikan yang nggak boleh diremehkan, ya. Bahkan terkadang dari hal itulah ya akan ya membawa kepada hal-hal yang lebih besar lagi dari ya hubungan yang baik, ya. Tapi kalau dari wajah saja sudah menampakkan yang wajah yang tidak menyenangkan, ya, eh, judes misalnya, atau ya menunjukkan wajah yang membuat orang tidak suka, nah, maka ya kemungkinan akan muncul hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi menyambut dengan wajah ramah, menyediakan hidangan, ya, ya sesuai kemampuan tentunya, ya, meskipun banyak kita dapatkan kisah-kisah betapa ada ya ulama atau ya termasuk dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya. Nah, bahkan ada yang misalnya ya menyembelih kambing, ya dihidangkan kambing, ya. Tapi tentu ini tidak perlu memberatkan, ya, semampu orang yang bisa, ya, apa yang memberikan yang terbaik untuk tamunya itu ya apa yang dia bisa. Dan tentunya ya menyambut dengan wajah ramah berarti tidak bermuka masam, meskipun dia misalnya sudah duduk dan misalnya ya dalam apa percakapan, ya dalam pembicaraan jangan sampai menyakiti perasaan tamu, ya. Ini penting karena ya, perintah ini ya hendaknya memuliakan tamu, ya. Ini menunjukkan betapa Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang ya mulia. Jadi di sini iman sejati itu melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang nyata, yang nampak dalam apa namanya zohir, ya. Jadi itu yang justru mencerminkan ya pemahaman yang baik seorang terhadap Islam, ya mencerminkan keimanan seorang kalau dia bisa mewujudkannya dalam akhlaknya, ya, karena tidak ada artinya seorang beriman dan seorang menjalankan ibadah tetapi tidak tercermin ya dalam wujud akhlak, ya. Justru akhlak yang mulia itu bisa menjadi ya sesuatu yang akan menjadikan orang lain ya ikut atau ya melihat itu sebagai suatu kebaikan yang dia lihat dari Islam itu, ya, atau dalam istilah lain bisa menjadi bentuk dakwah bilhal, ya, tanpa secara tidak langsung kita mendakwai orang lain dengan akhlak kita sehingga orang tertarik, oh ternyata orang itu ya dengan dia ya mengerti agama, ya, maka terlihat ya dari akhlaknya bahwa dia orang yang ya mulia akhlaknya. Begitu juga ya lisan, ya dari perkataan falyakul khairan aw liyasmut, ya, itu cermin daripada iman. Lisan itu apakah akan terjaga sehingga tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kebaikan, atau apa saja dia keluarkan kalimat-kalimat yang ya bentuk-bentuk cacian, celaan, atau kalimat-kalimat tidak layak ataupun yang bisa menyakiti perasaan orang lain, ya, ataupun tadi ghibah, namimah, ya apalagi fitnah dan sebagainya, ya itu mencerminkan keimanannya, ya dia mampu menjaga lisannya atau tidak, dan itu bagian pula dari akhlak seorang hamba. Dengan demikian, ya kita bisa melihat dari hadis ini bahwa Islam mengatur hubungan pertama ya pada diri kita sendiri, ya, yaitu menjaga lisan, kemudian hubungan dengan tetangga dan hubungan dengan tamu, ya. Dan ini tentunya secara umum juga dengan masyarakat pada umumnya, ya. Ya. Nah, kalau ini terjaga, ya, maka akan terwujud ya masyarakat yang Islami, dari mulai keluarga-keluarga yang menjunjung nilai-nilai Islam dengan akhlak Islam, kemudian dalam hubungan dengan ya orang lain, mulai dari orang yang terdekat, tetangga kita, termasuk orang-orang yang datang kepada kita, itu para tamu kita, ya kita ya tunjukkan dan wujudkan kebersamaan sosial yang baik. Nah, itu akan wujud akhirnya ya lingkungan-lingkungan yang ya secara nilai Islamnya ya bisa dirasakan. Ya. Nah, nah, jadi ini termasuk bagian dari kesempurnaan iman, ya. Bukan berarti menghilangkan iman sama sekali orang yang tidak memiliki tiga hal tadi, tidak bersikap ya dengan sikap-sikap yang disebutkan oleh hadis ini, tapi imannya nggak sempurna, ya. Dan bahkan bisa memang mengarah kepada apa yang menyebabkan dia ya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari uh,
sikap-sikap dia yang buruk terhadap tetangganya, ya, atau dari lisan yang tidak terjaga, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin sebagai penutup, ya, di antara faidah, ya, dan mungkin ya sebenarnya sudah kita sampaikan tadi ini untuk meringkas kembali faedah-faedah dan hikmah hadis ini, ya. Tentang pertama menjaga lisan, ya, bahwa menjaga lisan itu adalah kunci keselamatan, dan ini banyak disebutkan, ya, hadis-hadis tentang perintah menjaga lisan, ya, termasuk diantaranya sabda Nabi SAW, ya, man yatman li ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Ya, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang di antara tulang rahangnya, maksudnya lisannya, dan apa yang dia di antara dua kakinya, yaitu farjinya atau kemaluannya, dia bisa jaga dua hal itu, maka kata Nabi, atman lahul jannah. Aku jamin dia surga. Ya. Jadi menjaga lisan itu adalah kunci keselamatan untuk bisa masuk surga, diantaranya dengan menjaga lisan kita. Ya. Nah, karena banyak dosa itu bersumber dari lisan. Bahkan dosa-dosa besar, ya, tadi ribah, namimah, ya, fitnah, itu semua dosa-dosa besar. Ya. Itu sumbernya dari lisan. Kemudian yang kedua tentang berbuat baik kepada tetangga dan juga tamu tentunya, ini termasuk adalah akhlak baik ini bisa menjadi bagian dari dakwah bilhal, dakwah tanpa kata-kata, ya, dengan kita menunjukkan akhlak yang baik. Termasuk kalau kita punya tetangga yang non muslim, ya, di hadis juga ada disebutkan tentang bagaimana ada sahabat yang ketika menyembelih kambing, ya, disuruh, ya, pembantunya untuk mengirim kepada seorang tetangganya Yahudi, ya, maka itu dibolehkan dan bahkan bisa menjadi dakwah bilhal, menunjukkan bahwa kita orang Islam ternyata, ya, tidak ada masalah untuk berbuat baik sama siapapun, ya. Nah, ya, selama mereka tidak memusuhi agama kita, tidak mengganggu kita, ya. Jadi adab, ya, hadis ini mencakup adab berbicara, adab bertetangga, dan adab menerima tamu, ya. Sehingga kesimpulannya iman tidak cukup di hati. Iman tidak cukup hanya di hati, tapi harus nampak dalam perilaku, ya. Ini yang penting. Ya, terkadang orang hanya, ya, mengandalkan apa yang dia, ya, cukup atau mencukupkan dengan hatinya, dan hanya dengan ibadah saja tapi tidak menunjukkan perilaku yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu, ya, yang bisa kita ambil manfaat, ya, atau faidah dari hadis yang ke-15 ini, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala wa'alam. Ada yang mungkin mau ditanyakan, silakan. Silakan Pak Budi, Bu Nini, Wati, kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada sedikit waktu. Jangan lupa dibuka itunya mic-nya. Nah, ya. Sudah cukup kayaknya. Cukup ya? Cukup. Ya. Ya, cukup jelas, ya. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, kemampuan untuk bisa memiliki, ya, apa yang disabdakan oleh Sasam tadi, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, menjaga lisan kita, ya, berbuat baik kepada orang-orang yang Nabi sebutkan, ya, tetangga maupun tamu kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.